Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang termodinamika, gitu ya. Baik, sesuai dengan asal katanya ya. Kalau kita lihat di sini, kita menemukan dua kata secara terpisah, gitu ya, yaitu termo dan dinamika, gitu. Nah, kalau kita lihat dari makna ya, dari makna yang sesungguhnya bahwa termo itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suhu ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan termometer atau alat pengukur suhu dan yang lain-lainnya gitu, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan gitu ya, kondisi lingkungan gitu. Nah, kemudian dinamika ya, dinamika ini terkait erat dengan perubahan. Nah, gitu ya. Jadi, kalau secara ini dua kata ini kita padukan menjadi termodinamika, itu adalah perubahan-perubahan, artinya ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu sistem itu yang terutama diakibatkan karena adanya perlakuan suhu kan seperti itu. Nah, gambaran sekilas kita coba lihat animasi berikut ya. Coba saya mainkan ini ya. Oke. Nah, saya punya dua buah istilah ini ya. Yang pertama adalah sistem, kemudian yang kedua adalah lingkungan. Ya, jadi ada sistem dan ada lingkungan, di mana dua istilah ini betul-betul menjadi suatu kesatuan yang utuh sebenarnya gitu. Di mana ada sistem, ya. Sistem itu tentunya menempati sebuah tempat tertentu atau lingkungan gitu. Nah, oleh karena itu interaksi antara sistem dan lingkungan itu tentunya tidak bisa kita hindarkan gitu. Hubungan antara sistem dengan lingkungan itu baik secara spontan ataupun nantinya diberikan semacam perlakuan itu pasti akan terjadi di sana gitu. Nah, oleh karena itu dua istilah ini perlu kita pahami secara utuh agar nanti pemahaman terhadap teori termodinamika ini betul-betul kita bisa memahaminya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahamkan adalah bagaimana penerjemahan dari istilah termodinamika pada pembahasan saat ini gitu. Nah, istilah termodinamika pada pembahasan kali ini itu difokuskan pada perubahan energi, ya, perubahan energi, terutama energi panas atau kalor ya, energi kalor yang mana panas atau kalor itu berubah menjadi energi bentuk lain. Nah, gitu. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari adalah, sekali lagi saya ulang, bahwa energi yang timbul pada peristiwa ini ya, itu nanti akan dirubah menjadi energi bentuk yang lain gitu. Nah, sementara sampai di sini untuk pengertian termodinamika, gimana lebih dalamnya nanti dulu gitu. Nah, istilah-istilah yang perlu dipahami lagi yang kedua ini adalah sistem ya, di mana sistem itu sebenarnya adalah keadaan yang menjadi fokus perhatian kita gitu. Jadi keadaan yang nantinya akan selalu kita kondisikan bagaimana sesuai dengan keinginan kita, itu yang kita namakan sebagai sistem. Nah, sistem itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah sistem yang dalam keadaan terbuka, di mana sistem dalam keadaan terbuka ini memungkinkan adanya perlakuan-perlakuan. Misalkan ada usaha dari luar, ada tekanan dari luar, ada suhu dari luar yang mengenai sistem itu, maka sistem itu dikatakan sebagai sistem yang terbuka. Dan sebaliknya untuk sistem yang kedua adalah sistem terisolasi. Nah, pada sistem terisolasi ini sebenarnya gangguan itu tetap ada. Ya, gangguan dari luar, baik tekanan dan lain-lainnya itu tetap ada, tetapi sistem ini dikondisikan untuk tetap, ya, dikondisikan untuk selalu stabil. Itulah yang dinamakan sebagai sistem terisolasi. Nah, seperti itu. Kemudian istilah yang berikutnya yang perlu dipahami adalah tentang kesetimbangan thermal. Nah, ketika ini sistem ya, ketika ini sistem dikenai kalor, dikenai suhu, ya, sehingga sistemnya yang ada di dalam ini, yang dalam arti adalah gas gitu ya, gas yang ada di dalam tabung ini itu dikenai perlakuan suhu, otomatis
otomatis gas itu akan punya perilaku-perilaku yang berbeda, gitu. Nah, perilaku-perilaku yang berbeda itu salah satunya adalah kenaikan suhu. Nah, karena adanya kenaikan suhu pada sistem, akhirnya sistem itu memberikan kalornya kepada tabung ini, ya, kepada bejana ini, sehingga nantinya akan terjadi kesetimbangan antara sistem dan bejana. Itulah yang kita sebut sebagai kesetimbangan thermal. Nah, yang lebih penting lagi adalah untuk apa sih sebenarnya kita belajar termodinamika ini, gitu. Nah, kita sebagai pelajar ya tentunya harus bisa mengkaitkan dengan apa-apa yang sudah kita peroleh di teori-teori sebelumnya dengan teori yang kita dapatkan saat ini, gitu. Ada korelasi tentunya ya. Nah, di bagian awal sudah saya sampaikan ini bahwa pada termodinamika ini ada perubahan energi dari energi panas menjadi energi bentuk lain. Ini tentunya kita teringat pada di pembahasan fisika sebelumnya ada hukum kekekalan energi. Nah, gitu. Di sana disebutkan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu hanya dapat berpindah dari satu bentuk, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, disinilah termodinamika mulai mendalami pada sisi yang lain, gitu, pada sisi yang lain sehingga nanti korelasi itu betul-betul terjalin bagus antara teori sebelumnya dengan teori yang sekarang, begitu. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah kita dapatkan di teori sebelumnya bahwa terkait dengan hukum kekekalan energi di masa lalu ini pada pada masa khalifah ya, di mana pada saat itu muncul ada golongan Mu'tazilah dan ada golongan Al-Asy'ariyah dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat di sana ya. Kita lihat di sana bahwa teologi-teologi yang muncul, ya, teologi Mu'tazilah pada saat itu juga sudah mengatakan bahwa alam itu bersifat kekal, alam. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa unsur alam itu kekal. Dia tidak musnah. Nah, artinya apa? Unsur alam itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Mu'tazilah pada saat itu sudah mengatakan bahwa ada hukum kekekalan energi di sini. Nah, didukung lagi oleh ini teologi Mu'tazilah yang di sana ada istilah inhilah di sana disebutkan. Nah, di sana ada salah satu tokoh yang namanya Al-Nizam itu menyebutkan bahwa dari sebuah teorinya itu mengatakan bahwa teori itu unsur tanpa batas. Nah, adalah unsur tanpa batas di mana sebenarnya energi yang ada di alam ini hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Al-Nizam mengatakan pada saat itu. Nah, saya punya sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, ini ada air. Air itu adalah salah satu bentuk energi. Nah, kan gitu kan ya. Nah, dengan di sekitar ada pohon, ada tanaman yang bisa berbuah. Air itu digunakan oleh pohon, digunakan oleh tumbuhan, itu digunakan untuk fotosintesis sehingga menghasilkan salah satu hasil produksinya adalah buah di sini ya. Nah, buah ini kemudian secara siklus itu dimakan oleh manusia dan menghasilkan energi yang digunakan oleh manusia untuk beraktivitas dan begitu seterusnya. Ya, jadi dari energi air pada akhirnya digunakan oleh manusia untuk beraktivitas itu merupakan siklus yang terus-menerus. Nah, salah satu contoh perubahan bentuk energi yang dimaksud adalah seperti ini. Nah, ini adalah sekilas contoh yang mengatakan bahwa alam itu tidaklah musnah seperti itu. Energi itu tetap. Ya. Nah, maka dengan demikian secara utuh bahwa ini mendukung ini mendukung atau sinkron dengan apa yang dikatakan di hukum satu termodinamika. Ya, di hukum satu termodinamika juga mengatakan seperti ini. Namun ternyata pada perkembangannya ternyata tidak semua yang ada di alam ini
mengalami kekekalan gitu ya. Yang ada di alam ini ternyata tidak kekal itu untuk permasalahan-permasalahan tertentu begitu. Nah, akhirnya di hukum dua termodinamika itu disampaikan. Nah, di sini juga dibahas di teori al-Asy'ariyah itu jadi disampaikan bahwa tidak ada yang memiliki eh, karakter abadi, ya, tidak ada yang memiliki karakter abadi sehingga apa namanya yang di alam ini pada akhirnya akan musnah gitu. Nah, ini adalah sebuah pembahasan yang bagus, yang luar biasa gitu. Ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an ya. Ya sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa, memang segala sesuatu itu nantinya akan musnah di sana. Nah, melalui hukum dua termodinamika yang juga sinkron dengan teori miliknya Al-Asy'ariyah ini ya, mengatakan bahwa alam itu nanti bersifat entropi. Ya, bersifat berubah. Alam itu berubah. Terus mengalami entropi dan perubahan-perubahan. Semakin banyak mengalami perubahan, maka entropi yang dimiliki oleh alam ini semakin besar begitu. Di mana entropi itu nantinya banyak dipengaruhi oleh suhu. Nah, gini. Banyak dipengaruhi oleh suhu. Nah, yang nantinya apa namanya kita tahu sudah di awal itu bahwa ternyata energi yang dimiliki oleh partikel gas ya partikel gas yang ada di dalam tabung ini hanya bergantung pada suhunya. Nah, ini kita bisa bayangkan ternyata betul-betul sinkron apa yang dikatakan dengan apa yang diteorikan dengan apa yang realitas kenyataan di alam ini gitu. Nah, secara lebih jelas, secara lebih detail nanti kita akan pelajari bagaimana hukum satu termodinamika, bagaimana hukum dua termodinamika terkait dengan pembahasan alam semesta ini. Oke, sementara untuk pengantar kita masuk ke termodinamika, begitu pentingnya kita memahami termodinamika pada sisi ini, sisi itu gitu sehingga kita menyadari bahwa memang apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Oke. Baik, demikian tutorial kali ini sebagai pendahuluan. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.